Ustadz rankingnya dari kelas 1 tuh masih ingat kan, kami dulu cawu. Kalau 6 tahun berarti ada 18 ranking. Rankingnya Ustadz 121, 221, 422, 111, 111, 352. Itu rankingnya waktu SD. Ranking waktu SMP 211, 111, 111. Waktu SMA, nah karena bersaing di SMA 1, nah ini agak jauh. 12, 5, 10, 5, 6, 2, 3, 3, 4. Ustadz, sekarang ini kan kita lagi ulangan semester ya Ustadz. Mungkin ada sebagian siswa kurang semangat belajar Ustadz, dengan alasan kalau nilai itu nggak dibawa mati Ustadz, nilai itu nggak dikubur. Nah itu bagaimana Ustadz nasihatnya untuk orang-orang yang seperti itu Ustadz? Banyak dari kita yang nggak terlalu semangat belajar karena katanya nanti nilai itu nggak ditanya dikubur. Betul, siapa bilang ditanya dikubur? Tapi menurut Ustadz dan menurut pengalaman kehidupan Ustadz, nilai itu membawa kita pada satu titik yang mungkin sangat bermanfaat buat akhirat, tapi kita nggak pernah sangka. Bagi Ustadz, nikmat terbesar dari Allah sampai titik ini adalah di luar dari Ustadz punya orang tua yang baik dan lain-lain ya. Ustadz sudah haji di usia Ustadz 25. Di saat Ustadz tidak pernah memplanning sebelumnya. Haji Ustadz bukan sekali, haji Ustadz 2 kali. 2010, 2011. Kenikmatan yang terbesar Ustadz bisa duduk di majelisnya Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Sa'ad Syastri, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti, dan Syekh Sa'ad Al-Khadlan. Salah satu nikmat terbesar Ustadz adalah kuliah di Saudi. Ustadz bolak-balik umroh, sekarang itu sudah nggak bisa dihitung dengan jari. Kalau orang bilang kapannya kita umroh, kalau sekarang Ustadz nanti dulu ya, saya belum mau umroh. Adanya orang pengen umroh kapan-kapan, kitanya nanti dulu, saya masih planning, saya belum bisa umroh. Ada orang bilang, kapan ya saya haji, setengah mati. Ustadz Mufli mau haji tahun depan? Banyak yang nawarin. Itu semua adalah nikmat besar yang Ustadz tidak pernah sangka. Tentu semuanya nikmat dari Allah. Tapi kalau ditanya apa sebabnya, bisa jadi karena nilai waktu kuliah. Waktu Ustadz dulu lulus dari kuliah, IPK Ustadz 3,89. IPK inilah yang Ustadz kirim waktu apply S2 di Saudi. Ada 2 pelamar Ustadz Mufli, 3,89. Pelamar yang satu lagi 3,4. Profesornya bilang, kalau lihat dari nilai, ya saya pilih ini saja katanya. IPK 3,89 dari 4, cum laude. Jadi nilai Ustadz yang diambil. Akhirnya dengan sebab itu Ustadz bisa S2, bisa majelis para ulama, bisa umroh bolak-balik, bisa haji. Sekarang dampaknya umroh itu adalah sebuah penawaran, haji itu diajak, dunia dapat, akhirat dapat. Semua kalau ini mau ditarik, salah satunya adalah karena nilai. Jadi kalau teman-teman berpikir, nggak usah belajar, nggak ditanya dikubur. Betul, malaikat mana yang mau nanyain berapa bahasa Inggris matematikamu? Tapi kita tidak pernah sangka nilai yang kita punya sekarang itu dampak berikutnya, ada lagi berikutnya, ada berikutnya, yang ternyata dari nilai itulah ada nikmat yang besar dari Allah yang mungkin kita tidak pernah planning. Bagi Ustadz, nilai itu adalah satu, membanggakan orang tuamu. SD NEM-nya 40,82, SMP NEM-nya 44,03, SMA-nya 76, sekian, IPK S1 3,89, IPK S2 4,67. Nah ini mau nambahin satu lagi buat teman-teman yang masih kuliah. Kita kadang-kadang dipengaruhi oleh kakak-kakak angkatan. Kata mereka, kakak-kakak yang dulu IPK 2,75 juga bisa kerja. Anda juga dulu pernah dapat satu kakak kelas yang waktu di semester 1 dia suka bilang, udah nilai nggak ada masalah. Begitu semester 2 kami sekelas. Begitu sekelas dia suka nyontek, baru dia suka nyari tugas, dia suka konsultasi kalau mau ujian. Apa ini yang disebut dengan apalah arti sebuah nilai? Sebenarnya itu bisa jadi hanya sekedar kamuflase yang menunjukkan sebenarnya orangnya malas belajar. Oh ya teman-teman mungkin juga pernah dengar ada menteri yang bilang gitu ya. Buktinya saya bisa jadi menteri. Seberapa sih presentasi orang-orang sedunia ini yang bisa jadi kayak mereka? Yang jelas kalau kita mau lamar kerja, kadang-kadang nilai itu juga diperhitungkan. Sebagaimana juga cerita di video tadi bahwa Anda bisa alhamdulillah dapat kesempatan S2 di Saudi, kemudian dapat nikmat plus haji, umroh, belajar dengan para ulama sebagai sebabnya ya. Nilainya adalah sebab. Karena profesor memilih nilai anak ketimbang pesaing anak yang satu lagi. Apalagi kalau rohis. Rohis itu harus semakin menunjukkan bahwa kalian belajar agama, kalian harus pintar. Rohis itu jangan beralasan, kami soalnya ngurusin rohis, makanya kami nilainya jelek. Jangan. Orang rohis itu harusnya menunjukkan bahwa mereka itu semakin semangat belajar, semakin bertanggung jawab dalam kehidupannya dengan waktunya. Sehingga anak-anak rohis harusnya yang terdepan di kuliahnya masing-masing.